تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Di sini ada pertanyaan. Ada beberapa akun sosial media dengan menamakan salaf dan sering menulis tanpa ilmu. Bahkan sering membuat gaduh dalam tulisan hingga muncullah perdebatan di dalamnya. Mohon nasihat antum. Taib. Sebagaimana kita sampaikan, bahwasanya apa yang kita tulis akan dimintai pertanggungjawaban hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun satu kata. Kemudian di dalam bermedia sosial sama seperti kita berinteraksi pada umumnya. Ketika kita ingin menyampaikan nasihat, perlu kiranya kita meneliti, kira-kira nasihat ini baik apa tidak. Kemudian setelah kita tahu nasihat ini baik, kira-kira sikonnya pas apa tidak? Belum tentu nasihat yang baik, yang kita lihat itu baik, akan baik ketika kita sampaikan. Kita harus membaca kondisi. Maka di sini perlunya hikmah. Berdakwah dengan hikmah itu bukan sekedar kita tahu kebenaran, kita sampaikan kebenaran tanpa melihat sikonnya. Kita harus membaca kondisi. Kira-kira kalau saya sampaikan ini, bagaimana dampaknya? Kita harus timbang masalah mafsadah. Bukan sekedar kita, oh ini kan kita sampaikan hak. Iya, benar itu hak. Siapa yang mengatakan dakwah Nabi SAW itu tidak hak? Hak. Tapi dakwah Nabi ditolak. Maka kita harus melihat kondisi. Kita harus membaca sikonnya seperti apa. Timbang dulu sisi maslahat dan mafsadahnya. Kalau sekiranya mafsadahnya lebih besar, sekalipun itu kebenaran, kita stop dulu, tahan. Jangankan dalam menyampaikan kebenaran, dalam ingkarul mungkar saja, kita harus timbang sisi masalah mafsadah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau sekiranya dalam ingkarul mungkar itu, dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dari itu, maka haram hukumnya kita mengingkari kemungkaran. Kalau sekiranya ketika kita mengingkari kemungkaran akan timbul kemungkaran yang jauh lebih besar, kita stop, tahan diri dari mengingkari kemungkaran. Bahkan jatuh hukumnya haram. Demikian juga dalam masalah menyampaikan kebenaran. Kalau sekiranya kita menyampaikan kebenaran akan menimbulkan gejolak, terutama di sosial media ini, akan membuat lari orang itu dari agama yang hak ini, dari manhaj yang sahih. Kita tahan diri. Kita sampaikan yang umum-umum, yang mudah dimengerti, ajak kepada tauhid. Jangan dulu kita bahas masalah-masalah yang diperselisihkan. Karena berapa banyak orang-orang menginginkan kebaikan, tapi yang didapatkan apa? Justru sebaliknya. Maka saya nasihatkan kepada yang memiliki akun-akun tersebut, timbang sisi masalah dan mafsadahnya. Kalau antum ingin menyampaikan sesuatu, tanyakan kepada ahli ilmu. Kira-kira kalau saya sampaikan ini benar apa tidak? Jangan menurut pertimbangan kita sendiri. Mempertimbangkan matang-matang itu, tanya kepada ahlinya. Tanya kepada orang-orang yang tahu bagaimana wakilnya yang ada di sekitar kita. Jangan sekedar kita tahu ini hak, lalu kita sampaikan. Kemudian akhirnya orang-orang itu akan memusuhi dakwah kita ini. Akan menghujat dakwah kita ini. Tidak sedikit dakwah yang hak ini
dibenci oleh orang-orang yang notabene-nya tergelincir disebabkan karena apa? Ketergelinciran yang terjadi disebabkan oleh doa para dai atau para ikhwah yang keliru dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq. Apalagi kalau ternyata yang disampaikan itu terkadang bertentangan, bahkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka pandai-pandailah dalam bermedia sosial. Benar, media sosial ini kita punya kebebasan, kita punya hak. Tapi ingat, sebagaimana kita sampaikan, bahwa setiap apa yang kita tulis, apa yang kita komentari, apa yang kita muat di media tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ternyata yang kita muat itu membuat orang lari dari dakwah yang hak ini, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Bukan sekedar ini hak, ini batil. Nah, haknya kira-kira tidak menimbulkan mafsadah apa tidak? Itu yang harus kita pertimbangkan. Wallahu taala a'la wa a'lam.